bilang Tuhan. Bahkan bukan orang lain yang mengangkat dia Tuhan, tapi dirinya memproklamirkan sebagai Tuhan. Kal Fir'aun, seperti Fir'aun. Fir'aun kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa bilang begini, Tuhan kami itu bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya, kamu bisa enggak? Kata Fir'aun, bisa. Sini 2 orang. Yang satu tebas, tuh mati. Yang satu dibiarkan, tuh saya bisa mematikan dan menghidupkan. Itu kata Fir'aun. Karena arogannya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu kayak gitu. Tuhan-Tuhan itu semua adalah ciptaan. Siapa yang mencipta? Allah. Maka di dalam kalimat lillah, hanya Tuhan Allah yang sebenarnya. Nanti kita masuk kepada tauhid, Bu. Nah, insya Allah di ranah bulan depan. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Biar kita kenal banget sama Tuhan kita. Karena kalau nggak kenal, kitanya masih ragu kadang-kadang. Mau sholatnya nggak khusyuk. Orang belum kenal sama Tuhannya. Betul nggak, Bu? Akhirnya sholatnya sampai ke pasar pikirannya. Sholatnya sampai ke dapur pikirannya. Ya. Lagi sholat mikirin, ini enaknya makan apa ya? Dingin-dingin hujan begini ya. Akhirnya dia jawab sendiri, enaknya makan sayur asem, empal daging, sambal terasi, lalapan, ada ikan asin. Wah, enak. Sholatnya jadi lupa. 2 rakaat atau 3 ya? Gara-gara pikirannya jalan-jalan. Jadi Allah yang mana? Rabbi. Rabbi itu Tuhan. Yang artinya Rabbi itu pendidik. Tuhan yang mendidik dengan hidayahnya. Ya, jadi Tuhan yang mendidik. Nah, ini disebut tauhidnya, tauhid rububiyah. Keyakinan kita sebagai muslim, Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan. Dialah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dialah satu-satunya yang memberikan rizki. Dialah satu-satunya yang menggerakkan. Namanya tauhid rububiyah. Satu-satunya. Tidak ada selain Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita duakan Allah dengan penciptaannya. Ya, kita duakan. Ini yang menciptain bumi Allah, tapi yang nyiptain saya mah bapak saya. Itu namanya menduakan. Bapak kita, ibu kita cuman wasilah, bukan pencipta. Dia cuman perantara. Buktinya ada orang tanpa bapak bisa lahir, namanya Nabi Isa. Bahkan ada orang tanpa bapak, tanpa ibu bisa ada, namanya Adam. Tapi ada bapak, ada ibu, nggak lahir. Banyak nggak? Kayak gitu. Dia cuma perantara. Makanya dia cuma pemagang, pemangku amanah. Pemilik sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Jangan sampai kita duakan. Karena menduakan nanti kita masuk terjerumus kepada perilaku syirik. Orangnya disebut musyrik, kelakuannya disebut syirik. Syirik itu menduakan Allah. Sementara dosa syirik itu tidak akan diampuni Allah jika sampai mati dia belum bertobat. Dosa lain diampunin, Bu. Masih ada harapan kita dapat kebebasan. Tapi dosa syirik nggak ada yang bisa nebus. Kurang sholat, kurang puasa, kurang zakat, kurang haji, masih ada yang nebus ahli warisnya. Jika kita meninggalkan ahli waris yang khairul bariyah, soleh dan solihah. Aduh, ibu saya belum haji, tapi saya bergelimang harta. Ibu saya belum haji, warisan saya banyak. Maka dia bilang, rundingan badalin haji ibu. Karena dia belum sempat haji, sudah keburu dipanggil oleh Allah. Badalin, ada yang badalin. Betul gak, Bu? Kemudian zakat, dia belum sempat, dikasih sama anaknya. Masih bisa.
Tapi kalau berbuat syirik, tidak ada yang bisa tebus. Karena Allah diduakan. Kata Allah, kamu kan percaya sama selain aku, minta sana sama yang lain. Jangan mengharap dari aku, kata Allah. Maka jangan lakuin itu. Baik secara rububiyah ataupun secara uluhiyah atau ubudiyah. Namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah berkaitan dengan peribadatan. Emang sih rajin sholatnya. Emang sih puasanya nggak pernah punya utang. Emang sih haji pernah pergi umroh berkali-kali. Tapi pas buka usaha, malamnya dia tahajud, dia hajat, dia istighoroh. Dia meminta, ya Allah saya lagi buka usaha nih besok. Ya, saya lagi buka usaha. Saya punya pabrik. Saya minta biar engkau berikan berkah dalam usaha saya. Begitu Bu. Tapi paginya dia datang ke dukun. Bah, ya saya minta wafak. Bukan wakaf ya, wafak. Buat apa? Saya lagi buka perusahaan nih. Biar perusahaan saya gak ada yang nakalin. Biar usaha saya lancar berkah. Nah itu namanya syirik. Syiriknya bukan di rububiyah, tapi di uluhiyah. Di samping percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi juga meminta kepada selain Allah. Itu namanya syirik uluhiyah. Insya Allah di sini nggak ada yang begitu. Ya, itu zaman dulu. Iya, kalau mau pesta, ya celana dalam dibuang ke sumur. Digantungin ya. Semua Bu ya Allah. Saya tanya itu apa? Biar nggak hujan katanya. Saya mikir sampai sekarang kagak ketemu tuh Bu. Apa relevansinya celana dalam dibuang dengan hujan gitu Bu ya? Nggak ada relevansinya Bu. Tapi syarat katanya. Syaratnya itu dari mana? Dari nenek moyang. Itu mitos. Mitos itu cenderung kepada perusakan keimanan. Jangan sampai iman kita rusak. Karena dia tidak bisa ditebus dengan apapun, dengan siapapun ketika meninggal belum sempat taubat. Nanti ada tambahan-tambahannya ya. Ini Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Sebaliknya Bu, di memuji sesuatu makhluk Allah, ya, memuji ciptaan Allah, hukumnya menjadi dianjurkan, paling tidak sunnah. Karena membuat orang lain jadi senang. Tapi sebaliknya, mencaci, memaki, merendahkan orang lain atau ciptaan Allah, hukumnya terlarang, gak boleh. Mau jelek, jangan dipanggil udah botak, panggilnya botak. Ada gak yang suka? Gak ada. Pendek, gak ada yang suka. Dia manggil dengan fisik seseorang, dengan panggilan yang kurang bagus, sangat dilarang dalam agama. Karena itu menyakitkan orang lain. Kita udah tahu nih Bu, dia mau pincang. Kita panggil, hei Bapak pincang. Kesel gak dia Bu? Kesel. Tapi kita panggil Bapak, kita orangin orang itu. Kita hormatin kehadirannya. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ingat kasus Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah menghina seekor anjing. Dengan mengatakan anjing buduk. Karena anjingnya budukan. Dipanggil dengan anjing buduk. Subhanallah, anjing itu dengan izin Allah bisa ngomong. Dia bilang begini, hai Nuh, kamu menghina saya, ngerendahin saya, pada hakikatnya kamu menghina yang menciptakan saya. Siapa dia? Allah. Akhirnya Nabi Nuh nangis terus. Saking banyaknya air mata yang dikeluarkan oleh Nuh, terjadi banjir besar. Ini mitos yang ini, ya. Itu cuma bumbu doang, gitu ya. Jangan dipercaya walaupun Bu Junda yang ngomong. Karena itu mitos ya Bu. Artinya Bu, tidak boleh kita menghina orang lain. Walaupun dia miskin, walaupun dia jelek rupa, jangan dihina. Walaupun dia orang rendahan, jangan. Perlakukanlah semua orang dengan perilaku yang sama.
Karena pada hakikatnya di mata Allah yang dilihat bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan fisiknya, bukan kekayaannya, tapi atqakum, takwanya. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Itu dalilnya. Yang dilihat cuma hatinya dan takwanya. Kalaupun dia miskin, nasibnya dia, kita mestinya bersyukur. Alhamdulillah saya tidak miskin. Alhamdulillah saya dikasih rezeki yang lebih. Udah cukup waktunya? Udah. Aduh, makanya kalau ngomong nggak berhenti dulu. Harus saya tanyain dulu. Karena tukang ngomong kalau nggak ngomong dia nih kelamaan nggak ngomong sampai 2 tahun, gitu ya. Ya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Bu. Kita baca lagi dari Ta'awudz 1, 2, 3. Ya, cuma 3. Hari ini cuma 3 ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau nanti baca Fatihah di dalam hatinya artiin ya. Ya biar kita khusyuk agar setan tidak masuk ke dalam hati kita. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wa aqwabikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ibu Hajah Hilda yang sudah bersedia membimbing kami semua. Semoga Ibu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dan semakin